Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkanlah, saya nama P. Joko Subagio. Saya selaku Widya Iswara Utama pada Badan Diklat Kejaksaan Republik Indonesia, dan saat ini selain tugas untuk mengampu mata pelatihan akuntabilitas kinerja. Ketika kita berbicara masalah akuntabilitas kinerja, kita pahami bersama bahwa dalam rangka mendukung terwujudnya world class birokrasi, maka pada setiap instansi pemerintah diperlukan sosok pejabat administratur yang memiliki tanggung jawab memimpin dalam pelaksanaan pelayanan publik, dan mereka akan bertindak sebagai administrator, administrasi pemerintah, pembangunan, dan itu dilakukan dalam rangka untuk kelangsungan unit organisasi. Peningkatan kinerja unit organisasi menjadi kewenangan pejabat administratur. Pelayanan publik yang diharapkan tentunya akan dapat dilaksanakan, dikelola, dan dikendalikan dengan baik. Dan inilah menjadi bagian yang integral dari akuntabilitas yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan kinerja unit suatu organisasi. Pejabat administrator harus menjamin akuntabilitas kinerja jabatannya untuk memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan di unit kerjanya masing-masing. Hal ini tentu dari awal sudah mereka rencanakan dengan baik, dan kemudian di dalam pelaksanaannya akan dapat dilaksanakan secara efisien dan juga efektif sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP. Tentu hal ini juga diselenggarakan dalam rangka peningkatan kinerja secara berkesinambungan di mana dalam unit organisasi yang mereka pimpin. Ketika kita berbicara akuntabilitas kinerja, tentu di dalam pembelajaran ini dilakukan. Ada tujuan hasil belajar yang ingin dicapai, yaitu diharapkan bahwa para peserta diklat nantinya setelah akhir dalam pembelajaran ini, mereka akan mampu untuk melakukan identifikasi masalah yang berkaitan dengan akuntabilitas, merumuskan langkah maupun upaya dalam rangka perbaikan akuntabilitas di mana di dalam unit organisasi masing-masing yang mereka pimpin nantinya. Dan pada kesempatan ini juga nanti akan kita lakukan pembahasan terkait dengan akuntabilitas kinerja ini dengan beberapa materi pokok. Antara lain tentu ini menyangkut mengenai masalah nilai-nilai dasar dan konsep akuntabilitas, dan juga bagaimana untuk merumuskan langkah maupun upaya dalam rangka perbaikan akuntabilitas di organisasinya, serta juga bagaimana membangun dan menciptakan budaya akuntabilitas itu sendiri. Ini penting yang nantinya juga tidak terlepas dari suatu koordinasi maupun komunikasi dalam rangka akuntabilitas dalam organisasinya. Untuk mempermudah dalam setiap pembahasan yang ada pada materi pokok, tentu nanti akan dibagi-bagi ke dalam sub materi pokok. Sub materi pokok ini nantinya yang akan dijadikan sebagai materi bahasan. Tentu tujuannya juga untuk mempermudah bagi para peserta diklat agar apa yang ingin dicapai dalam setiap materi pokok itu secara sederhana dapat mereka pahami, dapat mereka implementasinya ketika nanti dalam tataran dia harus mengimplementasi kaitannya dengan akuntabilitas kinerja. Ini penting, sehingga di dalam submateri pokok itu secara rigid, setiap materi pokok ada submateri pokok, secara rigid akan dibagi dalam submateri. Sekaligus ini menjadi satu pedoman di dalam pembahasan mereka bagi setiap peserta diklat yang nantinya akan
dipandu, difasilitasi oleh para fasilitator. Nah, setelah kita melakukan langkah-langkah apa itu materi pokok, kemudian submateri pokok yang akan juga dijadikan materi pembahasan, tentu bagaimana agar tujuan pembelajaran itu akan berhasil dengan baik. Para peserta diklat mampu melihat, mengidentifikasi, dan mampu untuk menjelaskan, dan mampu untuk mengimplementasikan, bahkan mampu untuk mentransfer knowledge terkait dengan ilmu berkaitan dengan masalah akuntabilitas ini. Ada beberapa upaya yang kita lakukan, dan ini juga sekaligus merupakan suatu strategi yang mana tentu strategi ini menjadi bagian daripada pembelajaran yang akan kita lakukan ketika setiap langkah-langkah yang kita lakukan untuk mencapai apa yang diinginkan di dalam setiap materi pokok yang telah kita rumuskan sebagaimana yang tersebut di atas. Sebagai langkah awal tentunya strategi pembahasan yang akan kita inginkan. Pertama adalah di dalam pendahuluan kita awali dengan melakukan identifikasi. Identifikasi terhadap para peserta diklat. Identifikasi yang terkait dengan pemahaman akuntabilitas kinerja itu sendiri. Sejauh mana dia mempunyai pemahaman itu? Sudah sejauh mana dia telah melaksanakan akuntabilitas kerja di dalam pelaksanaan pekerjaan yang berada dalam unit organisasinya. Ataupun juga bahkan kemungkinan ada di antara mereka yang belum melakukan implementasi yang berkaitan dengan masalah akuntabilitas kinerja. Ini penting, sehingga identifikasi ini nantinya yang kita lakukan dengan cara sederhana. Di antara mereka kami minta untuk melakukan penunjukan jari. Dari situ akan kita lihat siapa yang telah melakukan kinerjanya dengan akuntabilitas dan siapa yang belum, tentu akan dapat terbaca. Nah, dari sinilah nantinya akan dapat kita jadikan sebagai bahan evaluasi pra diklat, pra pelatihan, jadi sebelum pelatihan secara menyeluruh kita lakukan, maupun evaluasi yang kita lakukan ketika berakhirnya pendidikan ini atau pelatihan ini berlangsung. Cara-cara ini mungkin cara sederhana yang nantinya akan dipandu oleh fasilitator agar hal ini akan bisa tercapai akan apa yang menjadi keinginannya. Dalam hal ini keinginan fasilitator untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Strategi yang lain yang akan kita terapkan adalah jadi kami akan menunjuk, kita akan menggunakan teori random sampling untuk menentukan satu sampel. Sampel yang kita akan ambil kurang lebih 5 atau 6 orang peserta. Random sampling ini kita lakukan dengan cara pemilihan sampel secara random, pemilihan sampel secara acak. Dengan harapan bahwa dengan secara acak itu tanpa harus pilih-pilih, tanpa ada suatu kualifikasi tertentu, maka akan dapat nantinya ketahuan, nantinya dapat diperoleh suatu informasi tentang peserta diklat itu. Nah, di antara 5 atau 6 peserta diklat yang kita tunjuk secara random sampling tadi, nanti mereka ada kewajiban untuk melakukan storytelling. Storytelling ini yang diharapkan tentunya dilakukan di depan kelas. Mereka akan menceritakan tentang kondisi real yang ada di lapangan, kondisi real yang ada di mana di unit kerja mereka bekerja, bercerita tentang kondisi senyatanya berkaitan dengan akuntabilitas kinerja ini. Dan juga cara lain yang kita coba untuk mendiskusikan nantinya terhadap materi akuntabilitas kinerja ini, kami akan membagi ke dalam 5 atau 6 kelompok, dan setiap kelompok ini akan membahas suatu materi akuntabilitas kinerja yang telah disiapkan oleh fasilitator. Atas materi ini kemudian masing-masing kelompok mempunyai kewajiban untuk membahasnya. Dan hasil bahasan itu nantinya mereka harus bisa menjelaskan kepada mereka yang melakukan kunjungan atau visit. Sehingga ketika mereka sudah menjelaskan atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh para visitor ini, kewajiban para visitor ini tentu akan secara bergiliran di antara 5 atau 6 kelompok nanti. Visitor ini akan menceritakan di depan kelas kembali terkait dengan masalah storytelling lagi.
membicarakan di depan kelas tentang apa yang diperoleh ketika para visitor itu berkunjung di kelompok itu, kelompok yang lain tentunya. Nah, inilah yang lazim disebut dengan sistem window shopping. Mudah-mudahan dengan cara-cara ini kita dapat melibatkan para seluruh peserta diklat, dan jika dia akan bisa mempraktekkan dan juga memahami secara teori, melihat secara praktek yang ada di tempat lain atau di rekannya yang lain, dan ini sekaligus sebagai sharing terhadap eksperimen, sharing juga terhadap knowledge yang ada yang dimiliki oleh para peserta yang lainnya. Juga di samping itu, masih berada dalam pembagian kelompok 5-6 kelompok, tentu kondisional sekali, nanti kita lihat dalam kegiatan klasikal, yaitu ketika masing-masing kelompok kita minta untuk melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang sebanyak-banyaknya, terkait dengan kendala, terkait dengan kemudahan, terkait dengan hambatan, terkait dengan kepemimpinan. Sampaikan sebanyak-banyak, dan itu tentunya akan dituangkan dalam flipchart, dan flipchart ini nantinya akan kita serahkan kepada kelompok lain untuk mendiskusikan dan memberikan solusi terhadap permasalahan yang diperoleh atau yang didapatin atau permasalahan yang dimiliki oleh kelompok lain. Nah, tentu itu akhirnya akan secara menyeluruh kita diskusikan yang dipandu oleh fasilitator. Cara-cara ini yang mudah-mudahan untuk bisa sharing pengetahuan dengan permasalahan yang terjadi di tempat lain, mungkin belum terjadi di tempat yang lain juga. Lah kemudian dengan cara sharing permasalahan dan sharing untuk memberikan solusi, mudah-mudahan cara ini juga dapat memberikan kemampuan khusus dan pengetahuan khusus kepada para peserta diklat ini di dalam menyelesaikan permasalahan yang kemungkinan akan terjadi ataupun yang sudah terjadi. Nah, tentu strategi demikian ini akan digunakan tidak lain dan tidak bukan agar tujuan pembelajaran itu dapat tercapai dengan baik, dan semoga dapat juga membantu untuk mempermudah para peserta diklat menyelesaikan suatu masalah, memahami suatu masalah, memahami bagaimana memberikan solusi, mendalami suatu masalah, dan juga mendalami terhadap solusi yang sudah diberikan oleh rekan-rekan peserta diklat lainnya. Ini menjadi suatu bagian daripada solusi dan sekaligus akan menjadi suatu media sharing ilmu pengetahuan. Demikian saya sampaikan, dan terakhir saya sampaikan, jadilah pelopor perubahan. Selamat belajar. Terima kasih, dan saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.